produk saja. Bisa continue seperti PLN itu adalah continue. HP itu continue. HP pulsa ataupun kuota itu adalah continue. Nah, bagaimana simulasi yang statis dan yang bergerak? Simulasi yang statis dan versus simulasi yang bergerak atau static versus dynamic simulation. Jadi yang namanya statis itu simulasi itu tidak berdasarkan waktu. Sedangkan yang dynamic yang bergerak berdasarkan waktu. Contoh, simulasi tentang perbankan. Itu ada waktu. Ya. Ingat kan, ekonomi teknik sudah dapat belum? Sudah, Pak. Nah, di sana ada, katakanlah, mencari P. Ya. F, mencari P dari F, N, ya, dan berapa I-nya. Ya. N itu adalah fungsi dari waktu. Seseorang yang nyimpan di bank Rp1.000 2 tahun yang akan datang sudah bukan, atau 1.000 terlalu kecil, misalkan 1 juta. 2 tahun yang akan datang menjadi berapa? Itu karena fungsi N. Ada fungsi tingkat suku bunga dan ada fungsi N. Tingkat suku bunga sebagai nilai uang dari waktu. Sedangkan N adalah waktu. Itu adalah simulasi yang dinamis. Kalau simulasi yang statis, contohnya katakanlah turbin. Turbin itu statis, air menggerakkan turbin, turbin menggerakkan generator. Bukan yang dikatakan dinamis itu perputaran turbinnya, bukan. Dari setiap waktu akan tetap begitu. Tidak dipengaruhi oleh waktu. Jadi bukan berputar turbinnya, betul berputar, itu kan turbin berputar, betul. Ya. Nah, dari turbin menggerakkan generator, menghasilkan listrik. Bikin simulasinya dalam skala kecil. Tapi itu adalah statis. Karena tidak dibasati oleh waktu. 1 tahun gitu-gitu aja. 2 tahun demikian juga. Begitupun pulsa HP. Membuat dalam skala kecil, simulasi. Itu sama, statis. Tetapi kalau fungsi model simulasi, model persediaan, dinamis. Karena ada fungsi waktu. Sistem persediaan ataupun simulasi model forecasting, peramalan. Untuk tahun yang akan datang, pada bulan Januari 2024 itu berapa jumlah produk yang harus dibuat. Itu ada fungsi waktu. Nah, itulah model simulasi statis dan dinamis. Nah, yang statis, sampel acak, random, bagaimana pendapat mahasiswa yang mengambil mata kuliah simulasi sistem SCTB. Jumlahnya, populasinya ada 200 mahasiswa. Diambil sampelnya secara acak. Itu adalah statis. Simulasi statis. Nah, simulasi statis dan simulasi dinamis itu biasa disebut juga, orang menyebutnya simulasi Monte Carlo. Silakan searching di internet simulasi Monte Carlo.
Tahap yang selanjutnya adalah simulasi dinamis berdasarkan waktu. Waktu bisa satuan jam, bisa satuan hari, bisa satuan minggu, bisa satuan bulan. Nah, itu adalah simulasi dynamic. Bentar. Perubahan simulasi tergantung dari waktu. Waktu 3 tahun yang lalu berbeda dengan kondisi sekarang ini. Nah, ini bisa diterapkan di industri jasa dan bisa juga di industri manufaktur. Sedangkan stochastic versus deterministic simulation itu pada sistem deterministic, input yang masuk ke dalam sistem adalah konstan, tetap. Ya. Jadi kalau mensimulasikan proses pembelajaran itu adalah deterministik, tetap. Mahasiswa baru diproses jadi sarjana. Mahasiswa baru diproses jadi S1. Ya. Mahasiswa baru S1 diproses S2 menjadi magister. Alumni magister diproses di program strata 3 atau program doktor menjadi doktor. Itu deterministik, demikian. Akan konstan, input, proses, output. Bukan sama, pasti input dengan output berbeda. Gitu kan. Tapi akan konstan, demikian. Habis tahun ajaran 2023-24, muncul lagi 24-25, mahasiswa baru lagi. Kembali kalau kurang jelas, langsung bisa dipotong ya. Halo? Ada? Baik, Pak. Nah, sedangkan pada sistem stokastik, input yang masuk ke dalam sistem adalah acak, sehingga menghasilkan output yang acak pula. Misalkan produk yang job order, produksi yang job order, ya. Bukan yang mass production. Satu pihak pesanan untuk pesta itu ada sate, gulai, dan lain. Lain pihak ada juga yang sop apa itu beda-beda. Ataupun pabrik atau pengrajin manufaktur membuat pada saat ini mesin parut. Berbeda lagi dengan mesin dengan oven. Itu akan berbeda. Itu adalah stokastik. Ini ada suara apa ya? Suara di pabrik atau di mana ya? Nah, itu adalah suatu simulasi yang stokastik. Kemudian selanjutnya, simulasi di mana satu atau lebih variabel inputnya acak, merupakan simulasi stokastik atau probabilistik. Inputnya random, tidak continue.
Kadang-kadang ada inputnya yang badannya besar, ada yang badannya kecil, ada yang badannya sedang. Itu input. Proses untuk membuat kursi yang ergonomis. Nah itu acak. Karena mahasiswa, mohon maaf, bukan melecehkan badan. Dari yang kurus sampai yang gemuk itu pasti ada. Bagaimana bisa nyaman seluruhnya? Inputnya adalah acak. Secara probabilistik. Nah, hasilnya pun random, tapi bisa secara pendekatan. Nah, tapi kalau diskrit, ya deterministik, itu tingkat kepastiannya tinggi. Itu untuk deterministik. Inputnya itu sudah jelas. Ya. Inputnya apabila nilainya A, itu sudah pasti IPK-nya 4. Itu deterministik. Tidak acak. A, B, B, C. Itu udah inputnya bukan probabilistik. Maka itu deterministik. Karena inputnya jelas, A 4, B 3. Kali banyaknya SKS dibagi dengan jumlah SKS, maka didapat outputnya adalah IPK. Itu adalah deterministik. Deterministik akan selalu menghasilkan hasil yang sama. Si A nilainya A, B, A. Pasti nilai hasilnya sama. IPK-nya 4. A, B. Mahasiswa B. Pasti IPK-nya akan 3. Jadi akan menghasilkan yang sama. Itu deterministik. Kemudian pada simulasi stokastik, beberapa replikasi perlu dilakukan untuk mendapatkan perkiraan yang akurat. Beberapa uji coba kalau yang sifatnya stokastik. Karena kondisi dan situasinya berbeda. Jadi untuk mendapatkan hasil yang mendekati kepada kenyataan perlu dilakukan berulang-ulang. Nah, itulah stokastik dan deterministik. Sehingga saya deterministik, inilah diagramnya. Biasa ada konstan input, ini 75 ini diproses simulasi bisa menghasilkan 123 atau 106. Jadi kali simulasi. Atau kalau ini random input secara acak simulasi bisa keluarnya random. Ini bisa dihitung kalau perkalian jumlahnya. Kalau ini pasti acak juga hasilnya. Adam? Mensimulasikan muka burung itu kalau ada koin 500-an ada muka burung dan muka orang. Muka burung hujan, muka orang tidak hujan. Berapa persen kemungkinan hujannya? Itu probabilistik, 50%, 40%. Itu adalah simulasi yang sangat sederhana sekali.
Yang kompleks adalah simulasi acak yang akan diambil oleh ketua kelas untuk memilih kelompok. Itu adalah simulasi. Artinya apa? Mohon maaf ini. Kalau Anda berbicara judi, ini sudah dewasa. Nggak akan ada yang kaya karena judi. Itu betul. Karena kemungkinannya berapa? Walaupun itu berhasil satu kali, kemungkinan gagalnya jauh lebih banyak. Jelas? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kalau hanya dua muka, burung dan rumah, itu 50%, 50% kemungkinan benarnya antara badar dengan pemain judi. Ini jangan ditiru adegan ini ya. Ini untuk menjelaskan agar supaya Anda tidak tergiur dengan perjudian. Ini ada yang masuk sebentar ya. Kasihan. Tapi kalau Dadu main ular tangga pernah? Ya pernah Pak, zaman dulu itu Iya, Pak. pernah, Pak. Ya. Kan ada titik yang 1 sampai yang 6 ya. Betul. Iya, betul, Pak. Iya betul Pak. Nah, berapa 6 titik kemungkinan keluarnya benarnya? Berapa? 1/6, Pak. 1/6, semakin kecil lagi kemungkinan menangnya. Kalau pas betul menang itu keberuntungan, tapi lebih banyak gagalnya. 5/6 gagalnya. Itulah kenapa keluar bahwa dari judi itu nggak ada yang kaya. Logika probabilistiknya juga sudah jelas. Sekarang kartu remi di luar joker ada berapa? lima Pak. Apa? Di luar joker. 1 sampai 9 ditambah Yong Queen King As tambah Yong Queen King As. Pak, 52, 53. 52 ya. Katakanlah 52. Berapa kemungkinan sembarang as bisa dapat? Sembarang as. Berapa? 1/13 sembarang as. Betul kan? Sekarang, sembarang as ya. As yang, tapi kalau kita ngambil berapa kemungkinan as yang diamond? 1/52. 1/, semakin kecil lagi Anda untuk menangnya. Nah, itulah yang dikatakan random behavior. Tapi itu dipentingkan untuk peramalan itu. Contohnya meramal cuaca. Vulkanologi kemungkinan gunung meletus. Itu menggunakan distribusi probabilitas dari hasil kajian letusan-letusan kecilnya. Jadi probabilitas untuk memprediksi nilai kita. Tidak begitu jauh meleset.
Nah, kecuali gempa, itu belum ada teori yang bisa mendeteksi kapan terjadi gempa. Kalau meletus, itu ada teknik vulkanologi yang bisa memprediksi sehingga waspada 1, waspada 2, waspada 3. Walaupun sudah waspada 3, ada kemungkinan kembali lagi ke waspada 1, gitu. Tidak terjadi. Tapi yang namanya gempa bumi tidak ada, termasuk kemarin katanya Bapak sih nggak merasakan. Itu terjadi gempa. Apakah ada? Kalau gerhana matahari bulan itu ada astronomi. Bisa memprediksi kapan terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan. Nah, itulah yang namanya meteorologi dan geofisika. Untuk kelancaran penerbangan diperlukan simulasi ini, probabilistik. Izin sebentar, Bapak ngambil dulu air minum ya. Tes? Ya, Pak, silakan, Pak. Iya, ya. Baik, Pak, silakan. Aduh, nggak ada yang nanya. Oke. Nah, fungsi distribusi diskrit ini itu probabilistic X terhadap discrete value. Ini berdistribusi normal. Gitu. Jadi probabilistiknya naiknya berapa persen itu bisa didekati dan turunnya berapa persen. Itu bisa didekati dengan perhitungan simulasi. Sekarang sudah banyak aplikasi statistik. Nah, kontinu untuk nilai kontinunya ini limit menjadi 0. Ini probabilistik untuk yang berkait normal probabilistik. Yang continuous distribution itu ya ada yang uniform, beda. Ada berbentuk eksponensial, limit mendekati ke 0. Ada gamma, ada distribusi Weibull, normal, normal, beta, persen, type V, persen, type ini 5 ya. Sig dan triangular. Dapat dalam arti yang sebenarnya. Contohnya, kita bilangan acak, yang diteruskan menurut menghasilkan urutan bilangan yang sama. Artinya gini, ya. Nanti ada acak kan diputar ya. Angka berapa yang akan keluar itu? Berapa? Tergantung banyaknya dari bilangan, dari populasi itu sendiri. Dari populasi itu sendiri. Untuk masuk ke dalam masing-masing kelompok. Ada satu kelompok 44,
berapa kemungkinannya Irfan itu masuk di kelompok 5. Itu simulasinya lebih berat lagi. Jadi meramalkan kemungkinan Irfan keluar dan kemudian di kelompok mana. Itu ada 2 variabel. Variabel yang keluar angka berapa, angka 8, 8 itu siapa? Yang kedua adalah di kelompok mana masuknya. Itu yang dikatakan acak yang sebenarnya. Sehingga disimulasikan oleh ada yang semacam putaran. Tapi putaran itu bukan ditujukan untuk judi ya. Semua permainan dapat dijadikan judi. Mau main bola kayak Persib lawan mana, lawan Barito, itu sama. Putar gitu, kita ambil manfaatnya, bisa membuat suatu kelompok. Nah, itu adalah dihasilkan oleh pembangkit bilangan. Dibuat masuk simulasi dibuatnya, ya silakan ada aplikasinya di aduh sampai lupa aplikasinya. Nanti Bapak buka dulu. ProModel. Ya. ProModel masukkan data jumlah ini, masukkan variabel yang kedua 4 kelompok-kelompok yang dari 4 orang, itu baru bisa dengan ProModel. Jadi seperti ini, dengan ProModel itu bisa lebih cepat. Nanti aplikasi ProModelnya bisa dengan Pak Herman, ataupun nanti Bapak konfirmasi dengan Pak Herman, atau saat ada praktikumnya ya. Tes? Iya, Pak. Ya. Nanti didapatkan di praktikumnya. Sehingga ini akan didapatkan untuk I-nya 0, yaitu ini langsung tinggal keluar hasilnya. Nah, di dalam hal ini, inilah implementasinya drive-thru. Berapa panjang antrian terhadap lamanya waktu pelayanan untuk di pelayanan drive-thru itu. Apabila waktu kedatangannya lebih cepat dari pelayanan, maka akan terjadi antrian. Apabila waktu pelayanannya lebih cepat dari waktu kedatangan, tidak akan terjadi antrian. Ya, 5 menit kosong, nggak ada yang dilayani. Baru 3 menit kemudian datang mobil satu lagi. Nah, yang jadi permasalahan apabila waktu kedatangannya 2 menit, pelayanannya 5 menit, sampai dengan jam tertentu berapa panjang antriannya. Dan bagaimana solusinya? Apa dua kasir, 2 pelayanan, ataukah tidak untuk mengurangi panjang antrian. Itulah implementasinya di dalam simulasi sistem. Karena antrian itu datangnya acak. Tidak bisa diprediksi. Kalau untuk peramalan mempunyai data masa lalu dari Januari sampai dengan bulan
sampai September, Anda bisa memprediksi untuk bulan Oktober dan seterusnya untuk 1 tahun yang akan datang. Itu masih bisa diprediksi dengan data yang statis. Ini ada yang masuk juga. Bentar ya. Itu banyak implementasinya yang probabilis itu di swalayan. Tol, berapa jumlah tol. Belum lagi pada waktu-waktu tertentu kosong, pada waktu hari Jumat, Sabtu, gerbang tol yang masuk ke Bandung yang padat, ya kan Bu, dari Bandung yang banyak. Belum lagi variabel itu. Berapa optimasinya? Itu bisa disimulasikan untuk antrian itu. Awal-awal bulan, panjang antrian. Yang punya swalayan berpikir bagaimana pelayanan yang prima. Kalau terlalu banyak kasir, pada waktu-waktu tertentu sepi, rugi menggaji. Pada waktu tertentu, terutama awal bulan, sampai panjang untuk bayar kasir itu. Sedangkan fungsi pelayanan, berilah pelayanan yang prima. Jangan sampai orang merasa malas untuk datang lagi ke sana karena terlalu lama menunggu antrian. Optimasi itu jumlah antrian, atau pahitnya ditambah dengan kasir cadangan. Dibuka pada waktu-waktu tertentu pada kondisi yang sedang naik. Begitupun tol, lihat situasi, kali ini dibuka GTO cadangan untuk menangani masalah antrian, panjangnya antrian pembayaran tol. Redem F1-nya. Acak. Ya, di restoran drive thru sama. Waktu tiba mobil di jendela restoran drive thru-nya. Waktu diperlukan pengemudi untuk memesan. Jumlah hamburger, minuman, semakin banyak pesanan, semakin lama pelayanannya. Dan berapa menyiapkan. Waktu menyiapkan. Jadi banyak variabel-variabelnya. Sedangkan setiap pemesanan ini, kalau hanya satu macam, beli donat 10, semuanya itu sama. Donat 10, aman. Memprediksinya. Itu bisa dikatakan statis. Bukan probabilistik. Ya probabilistik itu setiap orang waktunya sama, 2 menit itu. Sedangkan ada yang pesannya ada, baca dulu apa-apa, kemudian ditulis pesanannya.
Nah, sekarang sudah canggih, ada mikrofon, pesan ini. Akan berbeda pesan 1 macam dengan 10 macam, dengan 20 macam. Belum lagi jumlahnya, sudah 20 macam, ada yang pesannya 5, ada yang pesan 3, ada 1. Nah, samalah dengan nasi goreng. Jangan diukur. Ada yang pesan capcay, ada yang mie goreng, ada yang bihun goreng, ada yang bihun rebus, mie rebus, nasi goreng, nasi mawut, ada yang pesannya 10 bungkus, macam-macam lagi 10 bungkusnya. Kan lebih cepat 10 bungkus yang nasi goreng semuanya. Nah, itu kalau sudah tidak bisa ditangani secara optimal, baru itu keputusan dari pihak pelanggan. Itu sudah maksimal. Pelayanan sudah, ini sudah mampu, kemudian kasir ataupun ininya sudah maksimal, baru itu keputusan ada di pihak pelanggan. Tapi kalau dengan toh, mau tidak mau, suka tidak suka, kalau sudah masuk ke GTO, mundur kena, maju kena. Mundur macet, maju macet, mundur nggak bisa. Itu ya terpaksa. Sampai berapa kilo juga dilayani, diikuti kalau sudah jalan tol. Tapi kalau di swalayan, sampai nunggu 1 jam, orang lebih baik nggak jadi, ditinggalkan, pergi. Itu karena tidak bisa memuaskan seluruhnya. Karena keterbatasan probabilistik itu. Nah, yang ini. Streamnya, pajang rentetan, bilangan acak dapat dibagi-bagi ke dalam segmen yang lebih kecil, yang disebut aliran stream. Jadi yang tadi, bikin segmen lagi ada jalur cepat, yang khusus belanjaan dengan pembayaran cash. Ada lagi pembayaran dengan kartu kredit ataupun debit, gitu. Nah, itu dibagi dalam lebih-lebih kecil lagi. Ada juga yang jalur cepat, yang pembeliannya hanya sampai 50.000, gitu. Ada itu caranya. Jadi 50.000 bisa lebih cepat layanannya. Nah. Bagaimana penerapannya? Bukan berapa banyak bilangan acak yang ditempatkan dalam masing-masing stream itu. Minimum sudah mulai berkurang. Bagilah urutan pembangkit dari bilangan acak dalam beberapa stream. Ada beberapa tempat, beberapa aliran, beberapa kasir. Bangkitkan keseluruhan urutan bilangan acak. Jangan catat nih. Nah, ini semua bisa dibuat simulasi model sistem antriannya. Baik itu simulasi jauh-jauh, lampu stopan, traffic light. Lampu stopan, berapa lama hijaunya, berapa lama kuningnya, berapa lama merahnya. Waktu kedatangannya berapa, maka panjang antrian akan diketahui. Semua data tinggal masukkan ke dalam sistem simulasi sistem. Termasuk antrian, ada yang pernah ke tempat pembuangan
akhir, TPA, sampah ya, tempat akhir, ada? Pernah, Ya, Pak. sudah Pak. Ke Bantar Nah. Gebang Pak. Bantar Gebang, di Sarimukti, Pak. gitu kan. Sampai itu panjang karena waktu penurunan lebih lama dari waktu kedatangan pelayanannya. Itu sampai dengan pernah sampai ke daerah Raja Mandala antriannya. Bapak telah ngobrol waktu makan nasi goreng, pernah sampai 5 jam nunggu bongkar itu. Nunggu lebih cepat dari Bandung ke Raja Mandalanya daripada antri sampai bongkar. Itu yang nah, itulah. Dan ini sebetulnya bisa dijadikan tugas akhir. Membuat modeling ini. Modeling antrian itu. Simulasi antrian itu. Dengan promodel itu. Ada antrian sampah, bagaimana. Kalau pom bensin, itu ada juga kapasitas lahan. Kapasitas lahan bukan pada saat akan kenaikan BBM. Kalau pada saat akan kenaikan BBM, itu biasanya sampai jam 00 itu, wah antrinya seperti ular. Nah, biasanya kalau kondisi normal, tidak boleh sampai ke jalan raya. Kecuali ada masalah, yaitu pengiriman BBM lambat. Itu hanya lain force majeure ya. Nah, menguji program bilangan acak. Jadi ada independen dan ada distribusi uniform antara 0 sampai 1. 0. Ya, karena 0 hanya 0 dan 1. Itu uniform. Jadi kalau independen itu tidak ketergantungan. Tidak ketergantungan. Itu adalah independen. Munculnya rumah di koin independen terhadap burung, tidak dipengaruhi oleh burung. Itu adalah independen. Munculnya king tidak, itu independen. Tetapi munculnya IPK dipengaruhi oleh angka mutu dan bobot mutu. Itulah independen. Independen, ketergantungan, sorry. Itu adalah dependen, ketergantungan. IPK itu tergantung kepada angka mutu dan bobot mutu. Huruf mutu dan SKS-nya. Jadi, apabila huruf mutunya A, berarti 4. SKS-nya 2, 8. Itu tergantung dari huruf mutu dan SKS. Itu adalah dependen, tergantung. Beda dengan independen, tidak tergantung.
muncul orang tidak karena dipengaruhi oleh muncul rumah kalau itu koin. Nah, menguji itu udah bisa dengan hipotesis. Hipo, dugaan sementara. Hipotesis, dugaan sementara yang diperlukan pembuktian. Itu kan sementara. Tesis pembuktian. Sehingga hipotesis adalah dugaan sementara untuk pembuktian. Kalau sudah terbukti, maka hiponya hilang. Jadi tesis. Tesis itu adalah hasil yang terbukti. Jelas? Kurang jelas? Tes? Ya, cukup jelas, Pak. Oh, cepat. Tidak terlalu cepat. Cukup, Pak. Cukup. Hipotesis awal. Begitu suasananya redup, diduga akan hujan. Nah, itu kan cuaca redup. Hipotesisnya akan hujan. Atau dalam bahasa Jermannya cedem. Tahu? Ya bukan orang Sunda. Mendung. Ataupun apa ya. Bahasa Indonesianya. Ya akan hujan gitu ya. Nah, itu dugaan pada awal. Kalau ternyata hujan, maka terbukti H0 diterima oleh H1. Jadi H awal itu kemarin hujan, hipotesis selanjutnya terbukti bahwa itu hujan. Kalau tidak terbukti, maka H0 itu ditolak kalau tidak hujan. Hipotesis awal itu ditolak karena ternyata hipotesis akhirnya adalah tidak hujan. Nah, itu independen. Tidak ketergantungan. Hipotesis untuk keseragaman. Itu hipotesis bahwa nilai gram sekian. Mungkin juga lihatnya dari hasil bisa ditolak ataupun diterima antara 0 atau 1. Kalau itu hipotesisnya 0, maka hipotesis 0 itu diterima. Betul bahwa itu seragam. Kalau ternyata tidak, itu ditolak. 1.
Nah, ini yang dinamik dan stokastik yang akan masuk ke loket antrian, ke ATM, sorry. Ini adalah model kedatangan kan macamnya. Kedatangan itu macam-macam dan kebutuhan macam-macam. Yang transfer lebih lambat. Transfernya 1 atau 2 atau 3 kepada 3 orang. Nah, ini kompleks. Waktunya berapa satu kali transfer? Ini sebenarnya bisa jadikan tugas akhir. Baik, sekian menit, ada nongkrong dekat dengan sana. Tapi nggak boleh di dalamnya, di luar. Seseorang ya ini berapa lama? Baik, itu. Itu sebagai data. Sehingga diperlukan berapa ATM. Nah, ini contohnya. Pelanggan tiba menggunakan mesin ATM dengan waktu itu rata-rata 3 menit. Secara eksponensial. Datang ke sistem, mereka bergabung dalam antrian untuk menunggu giliran. Izin dulu ya. Si lama kan waktu ya. Oke. Nah. Jadi hampir rata-rata waktu kedatangan, waktu pelayanan, rata-ratanya berapa di ATM itu ada bisa menjadikan di daerah tertentu berapa ATM. Banyak yang di ATM center itu yang tadinya ada 2, 3 jadi 1. Itu karena faktor-faktor tertentu. Karena berbisnis juga ya, dia sewa tempat, listrik, AC, maintenance, dan lain sebagainya. Sedangkan yang menggunakan ATM, kalau lebih banyak bagi pihak bank itu akan lebih bagus. Nah, apabila ada 25 pelanggan, dari estimasi dan perkiraan waktu tunggu diharapkan expected waiting time, pelanggan di dalam antrian, waktu rata-rata dengan antrian untuk menggunakan ATM, waktu diharapkan dalam sistem, kemudian berapa entitas, berapa sumber daya, jumlah kejadian secara acak. Kan yang namanya entitas pelanggan yang tiba di ATM untuk melakukan transaksi itu adalah entitasnya. Pelanggan yang ke ATM.
Sedangkan sumbernya melayani pelanggan dengan kapasitas untuk melayani satu pelanggan pada satu waktu. Jadi tidak bisa satu mesin untuk dua. Satu pelanggan, satu mesin. Kecuali kalau ada dua mesin melayani dua pelanggan di ATM Center. Kalau seandainya hanya satu ATM, itu hanya satu mesin, satu pelanggan. Dipengaruhi jumlah kejadian acaknya, kedatangan pelanggan. Berapa? Waktu kedatangan pelanggan. Berapa lama? Dan waktu proses di ATM. Waktu proses di ATM bervariasi. Waktu kedatangan bervariasi. Kapasitas udah fix, statis. Satu ATM, satu pelanggan. Nah, ini bisa dihitung asumsi. Asumsi penggunaan ATM, iya perlu asumsi karena berbeda-beda. Ada yang 5 menit, ada yang 6 menit, ada yang 2 menit. Ngambil 100.000 sudah pulang cepat. Ada yang isi transfer, ada juga yang store uang, banyak store uangnya berapa, yang bisa automatic transfer mesin dan ADM, automatic debit mesin. Tambah lagi karena debit bisa, memasukkan uang bisa. Semakin lama lagi. Karena melayani lebih dari sekian. Kalau hanya ngambil uang saja zaman dulu, itu bisa lebih cepat. Transfer belum bisa, hanya ngambil saja. Sekarang sudah berbagai macam variasi ATM itu. Walaupun sudah dikurangi dengan SMS banking. Sudah dikurangi dengan masih saja masih banyak menggunakan ATM itu. Nah, ini semua Anda bisa lakukan dengan menggunakan pro model. Nah, sehingga modelnya sistem itu ini kedatangan probabilistik. Antrian tergantung dengan waktu. Masuk ke dalam sistem tergantung waktu juga beda-beda. Dan ini meninggalkan. Sehingga proses ini dihitung oleh simulasi sistem itu, proses ini dihitung. Sehingga panjang ini bisa diketahui. Nah, berapa hari panjang satu ATM? Kalau dari 7 hari itu, terutama pagi, siang, dan sore, itu banyak antriannya, nah maka perlu ada penambahan mesin ATM. Itulah fungsi dari simulasi. Yang namanya simulasi tidak fix datanya. Boleh asumsi. Dengan asumsi itu adalah pendekatan. Bukan bagaimana kita, bagaimana saya. Nah, perhitungan waktu ini sama, nanti tinggal model. Ini. Nah, ini outputnya demikian. Untuk outputnya. Nah, ini. Untuk outputnya. Tinggal masuk data ke pro model. Karena kalau di sini mungkin nggak sempat untuk menjelaskan pro model, tapi panduannya kalau nggak salah sudah nanti akan dikirim. Sudah dapat belum panduan untuk pengoperasian pro model?
Belum, Pak. Kan bisa di-searching nanti, Pak. Boleh, nanti akan Bapak kirim malam ini juga ya, panduannya. Tapi kalau modulnya itu ada di sana. Nah, itu adalah pemodelan yang sifatnya bukan statik, dinamis, probabilistik. Nanti akan Bapak perlihatkan yang model-model simulasi komputer yang sifatnya statis. Walaupun itu bergerak, jadi bukan bergerak orangnya. Datanya, fungsinya. Antrian itu fungsi waktu. Ya. Maka itu dikatakan dinamis antrian itu. Tetapi untuk mitigasi bencana, bagaimana evakuasi itu statik, walaupun orangnya bergerak. Jadi bukan melihat orang. Probabilistik, stokastik. Ada yang tingkat kepastiannya tinggi dan ada yang sifatnya probabilistik. Faktor-faktor kemungkinan. Nah, itulah pertemuan kita di pertemuan ketiga. Nanti bagaimana cara untuk kelompoknya, Irfan? Udah Pak, udah di-share ke grup. Oh, udah di-share ke grup. Nah, ini Pak, secara boleh. Ya. Berarti untuk kedepannya kita itu bikin simulasi model sistem gitu Pak? Iya, betul. Nanti simulasi sistem. Oke. Ini sudah ada ya. Aduh, mohon maaf ya. Minum obat. Oh ya. Ini nggak bisa, nggak apa-apa, nggak sampai akhir ya. Menit lagi? 20 menit lagi. Ah? Ya, 20 menit lah. 20 menit, 20 menit lagi. Nah, nanti kita tugasnya membuat suatu rancangan simulasi sistem. Ada yang statis dan ada yang dinamis dengan probability. Silakan yang dinamis itu menggunakan promodel. Nanti ada asisten ya yang akan mendampingi untuk promodel. Karena Bapak waktunya padat sekali. Termasuk besok berangkat dengan STB ke Subang. Ada yang dari Subang? Tidak ada? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Oke, nggak ada. Jadi besok berangkat ke Subang dengan STB untuk pelatihan pemanfaatan sampah ya. Itu di sana. Nah, ini juga sama ya. Sama, kita uji coba, trial and error, tetapi yang namanya trial and error-nya itu membuat suatu model dengan secara ilmiah. Hipotesisnya iya bisa menangani sampah di desa Manyingsal, baik organik maupun anorganik.
Itu hipotesisnya. Dengan membuat alat ini, melatih ini, hipotesisnya. Nanti apakah hipotesis itu terbukti? Setelahnya nanti ada implementasi secara ilmiah. Kalau terbukti berarti hipotesis awal H0 itu diterima. Hipotesis kedua ditolak. Tapi kalau tidak terbukti, hipotesis kedua diterima, hipotesis awal ditolak. Kalau tidak terbukti. Itulah hipotesis awal dan kemudian hipotesis kedua. Oke, lagi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak sampai perkuliahan, ini udah gatal nih tenggorokan ya. Udah minum. Tidak perlu